Pertanyaannya, ruang aman ada nggak? Ada dan tidak. Karena 80% pelaku itu adalah orang terdekat. Karena hak itu bukan datang sendiri, tapi hak itu diperjuangkan. Jadi nggak bisa satu. Bawahan bagus, pemimpinnya nggak bagus juga salah. Okay. Pemimpin bagus, jadi harus seimbang. Kenaikan angka satu sisi itu adalah hal yang positif. Artinya orang sudah speak up, udah berani sudah ngelaporin. Jadi kita apresiasi itu. Enaknya di Aceh itu, bang saya katakan tadi itu saya kuatkan lagi. Adat dan kekhususan keistimewaan itu luar biasa, bang. Itu menjadi potensi untuk kekuatan menjadi garda terdepan. Yeah. Kalau saya nyadari, mengingatkan ke kawan-kawan tuh begini, kita itu pernah menjadi anak, maka kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan terhadap anak. Kakek di Aceh Tenggara, ruda paksa cucu berkali-kali dilakukan di rumah pelaku. Next. Seorang bapak di Banda Aceh perkosa anak kandung. Seorang pria berinisial AB, 55 tahun, warga Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh, ditangkap polisi atas dugaan perkosaan terhadap anak kandungnya yang berusia 17 tahun. Pelaku sudah ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Banda Aceh setelah korban berani melaporkan kejadian tersebut. Ada berita lain, Satreskrim Polres Aceh Selatan amankan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dari Tribrata News Aceh Selatan, Unit 4 Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Aceh Selatan, Polda Aceh, mengamankan seorang pria berinisial RH, masih 19 tahun, diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Berbicara tentang kasus kekerasan terhadap anak, ini baru bulan Juli 2025 dan kami punya data sampai dengan Februari 2025. Sudah kalau direkap mungkin ratusan kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang Januari sampai dengan Februari 2025. Kalau melihat berita tadi dan melihat data sekilas ini, mungkin kita terpikir apakah tidak ada lagi ruang yang aman untuk anak-anak kita? Dan apa yang salah dari sistem perlindungan kita untuk anak-anak di Aceh? Kita akan ulas ini bersama National Consultant Child Protection UNICEF, Bang Bambang F. Wibowo. Bang Bambang, apa kabar? Habaget ya. Selamat datang di podcast Kupi Saring. Biasanya podcast Kupi Saring hadir dengan sangat gembira sekali. Tapi kalau melihat berita-berita tadi, saya mungkin agak sedih, miris begitu ya. Melihat kondisi, apakah kita bisa menghadirkan ruang yang aman untuk anak-anak kita? Langsung aja Bang. Apakah kita tidak berhasil menghadirkan lingkungan yang aman untuk anak-anak kita di Aceh sejauh ini? Tadi saya sempat ngilu badan saya dengar kasus-kasus itu, karena memang kasus itu beberapa sering saya hadapi secara langsung. Ya. Termasuk hari ini sebelum saya ke Aceh, kita menangani 2 kasus yang juga anak kandung digarap oleh orang tua sendiri, bapak sendiri. Pertanyaannya, ruang aman ada nggak? Ada dan tidak. Karena 80% pelaku itu adalah orang terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan. Pertanyaan kedua misalnya, bisa nggak? Ya bisa saja. Tergantung dengan komitmen yang kita sebut nanti, pendekatannya itu ada di salah satu sistem perlindungan anak. Pilar-pilar itu yang sedang kita berupaya, sedang berjuang bahasanya ya, berjuang. Karena hak itu bukan datang sendiri, tapi hak itu diperjuangkan. Hak apa? Hak anak-anak mendapatkan perlindungan. Kenapa perlindungan? Hari ini saya duduk di sini, abang duduk di situ, nggak ujuk-ujuk bayi langsung berubah. Ya. Ada proses kan yang dilewati. Apa tuh proses? 2 kata, tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh dan kembang ini nggak maksimal, sudah bisa dibayangkan, saya nggak akan bisa jadi di sini atau abang nggak. Bisa jadi kita jadi begal, bisa jadi kita jadi pengemis, apa saja. Jadi di proses tumbuh kembang itulah sebenarnya kunci dari semua aspek perlindungan. Makanya
kata protection itu diadopsi menjadi konteks pelindungan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi pemahaman konsep juga menjadi penting agar tidak salah menafsirkan arti kata perlindungan biar tidak campur aduk dan kita bisa mengukur sejauh mana aktivitas-aktivitas pencegahan dan penanganannya. Karena nomenklatur yang kita pakai di aspek perlindungan kan cuma dua. Satu adalah pencegahan dan penanganan. Nah itu yang sedang kita upayakan bersama pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas DP3A Provinsi Aceh dan beberapa kabupaten kota yang tahun ini kita memang fokus kepada 4. 3 itu adalah prioritas Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Banda Aceh. Banda Aceh sebagai learning unit center, sebagai best practice dari semua kabupaten kota yang ada. Karena kemarin sedang berjuang untuk menjadi utama di KLA seperti itu, Bang. Kota layak anak. Kota layak anak. Tapi apa yang mungkin boleh Abang simpulkan dari sistem perlindungan kita? Apa yang salah sebenarnya, Bang? Kalau dari aspek analisis dari SPA itu kan ada berapa pilar. Pilar pertama yang paling penting itu adalah persoalan masalah kebijakan dan regulasi. Karena apapun kita hadir di sini, apapun aktivitas kita semua baik di pemerintahan dan di masyarakat itu basisnya adalah kebijakan dan hukum kan yang mengatur. Nah, terus ada yang salah nggak dengan kebijakan kita? Pada prinsipnya itu tidak ada yang salah, semua sudah jelas. Kanun juga sudah mengatur, misalnya kanun jinayat yang sedang direvisi yang akan berefektif pada korban, tidak hanya kepada bagaimana menghukum pelaku tapi bagaimana perlindungan korban sedang diperjuangkan juga untuk ketok palunya. Kemudian undang-undang perlindungan anak, kemudian Perpres dan banyak sih sebenarnya acuan-acuannya. Persoalannya sekarang itu bagaimana mengkontekstualkannya di level. Ada apa dengan problem kontekstual tadi, Bang? Problem pertama itu adalah persoalan masalah karakter dan adat birokrasi masing-masing daerah itu beda. Gitu loh. Misalnya bagaimana gaya komunikasi di internal birokrasi, kemudian di lintas stakeholder, terus bagaimana cara agar masing-masing SKPA ini bisa bergabung dan menjadi kolaborasi. Ini kan patut dicari solusi, misalnya sama-sama eselon 1, eselon 2 agak segan mungkin saling memberikan. Nah, ini harus ada orang leadership tuh yang harus dibutuhkan gitu loh. Karena kan saya tuh banyak belajar dari misalnya penaklukan Konstantinopel. Pesannya kan gini, si Rasul kan bilang, Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Jadi nggak bisa satu, bawahan bagus, pemimpinnya nggak bagus juga salah. Okay. Pemimpin bagus, jadi harus seimbang. Nah makanya di dalam sistem itu salah satu yang kita kuatkan sekarang itu adalah peningkatan sumber daya manusianya dan bagaimana membangun kolaborasi. Kolaborasi itu kuncinya apa? Tujuan yang sama, gitu Bang. Soal lain Bang, apa yang jadi salah dalam tanda kutip dalam sistem perlindungan kita? Pertama itu tidak salah, tapi belum optimalnya bagaimana memaksimalkan terkait dengan kelokalan Aceh. Aceh itu sangat bagus dari aspek kekhususan dan keistimewaannya. Bicara adat apa yang tidak bisa kita kuatkan dalam semua adat itu kuat. Hanya memang beberapa penafsiran saja yang perlu dikuatkan. Contoh, misalnya mendisiplinkan anak itu dengan memukul karena di Islam juga ada mukul. Tapi kan kontekstualnya gimana kan seperti itu. Yeah. Aspek pendidikan. Terus kemudian masih bingungnya antara peran keluarga sebagai pola pengasuhan dan pendidikan dengan peran pendidikan di tingkat sekolah-sekolah boarding, misalnya sekolah-sekolah yang pesantren, daya kan mereka nginap. Itu juga yang harus dikontekstualkan lah gitu loh. Misalnya kemarin saya diskusi dengan sekretarisnya MAA terkait bagaimana persoalan penyelesaian kasus kekerasan di tingkat kampung yang selesai dengan damai misalnya. Kan lebih baik kita tidak mengumbar aib gitu. Nah, ini kan ada kesalahan pemahaman tafsir aib tersebut. Kalau kejahatannya extraordinary kayak begini, apakah itu aib yang harus disimpan gitu kan? Dalam pengadilan aja zaman Rasul juga harus diungkapkan gitu kan gitu loh. Dan di persoalan di kanun adat, pembinaan adat itu kan perselisihan. Beda loh perselisihan dengan tindak pidana. Nah, sosialisasi dan edukasi itu yang harus kita tularkan, terus kita paparkan.
ya semacam tausiah terus lah. Orang kita juga dikasih tausiah terus, yang laki-laki harus Jumatan supaya kena tausiah, ya kan gitu kan gitu. Itu udah berapa tahun itu berlangsung. Nah, isu perlindungan anak juga nggak boleh berhenti. Kita udah sering pendidikan, udah sering pelatihan, ya nggak apa-apa, memang harus terus karena manusia terus berganti gitu. Harus diingatkan terus menerus. Harus diingatkan terus menerus. Makanya janganlah lelah seperti itu. Bang Memeng sambil ngopi dulu. Iya. Silakan. Siap. Saya masih Enak berkutat di kopinya. awal. Enak kopinya ya Bang ya. Ini buatan Kupisaring, tim Kupisaring ini Bang. Nanti saya boleh bawa pulang lah. Saya titip satu juga dibungkus nanti. Iya. Bang, saya mau kembali ke awal tadi Bang. Apakah ini cerminan dari yang Abang sampaikan tadi? Benar-benar cerminan dari yang Abang sampaikan tadi? Atau ini seperti fenomena gunung es? Kita nggak tahu nih di bawahnya ternyata ada yang lebih besar. Mengingat ada beberapa hal tadi terkait dengan aib dan lain-lain. Bang Memeng. Pertama saya ingin menjawab terkait cara membaca datanya. Programnya Kementerian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ada 2P. Ya. Itu adalah pelopor dan pelapor. Kenaikan angka satu sisi itu adalah hal yang positif. Artinya orang sudah speak up. Udah berani sudah ngelaporin. Jadi kita apresiasi itu. Hanya saja ini memang perlu dilakukan lebih mendalam lagi terkait risetnya untuk melihat apakah memang data-data yang ada khususnya di Simponi itu bisa dijadikan semacam pengambilan keputusan dan evidence base untuk membuat urgensi pentingnya perlindungan anak segera menjadi skala prioritas seperti itu. Persoalan itu persoalan pertama, persoalan bagaimana memaksimalkan adanya data. Itu yang membuat kebijakan itu akhirnya hanya menjadi logik tapi tidak rasional. Gitu. Ini antara konteks logik dan konteks rasionalitas. Nah, yang kedua tadi adalah terkait juga bagaimana sih sebenarnya sistem ini menggunakan data yang ada menjadi data bersama untuk pengambilan kebijakan juga. Karena kita kan mana sedang RPJM, kemudian nanti ada Rensta dan nah dari UNICEF itu membackup, memberikan support untuk memberikan masukan-masukan terkait apa sih isu strategis yang wajib kita lakukan. Contoh misalnya analogi yang saya sampaikan, kita punya data DTKS, tapi tidak pernah mungkin yang menggunakan data DTKS untuk melihat kerentanan apa yang ada di anak. Gitu. Dari kerentanan kan sudah jelas sebenarnya berapa orang sih sebenarnya kita yang butuh rentan dan seberapa orang sih yang akan 99 atau 90% akan menjadi korban. Kita bisa deteksi dari data DTKS. Saya sudah melakukan simulasi dari data itu. Contoh misalnya, ada satu data si anak itu tinggal sama nenek. Ya. Artinya satu pilar SP sistem perlindungan anak sudah contreng. Apa itu? Pola pengasuhan kan. Nah ini akhirnya yang menjadi salah satu menjadi prioritas. Itu bisa dihitung kok semua data itu kalau diolah. Kemudian yang kedua adalah dia tidak punya kartu kartu Indonesia Pintar. Artinya dia menjadi rentan, sudah rentan pola pengasuhan, rentan akses pendidikan di klaster 4, ya kan, tentang pendidikan dan waktu luang seperti itu kan. Nah ini artinya apa? Kalau ini nggak segera diatasi, ini bisa jadi korban atau bisa jadi pelaku. Oke. Gitu. Itu kecenderungannya itu potensinya sangat besar. Jadi itu yang analisis ini Bang. Jadi tantangan saya saat ini, perjuangan saya adalah membangun kerangka analisis kawan-kawan untuk memahami fenomena yang ada. Kenapa perlu? Karena fenomena ini variabelnya nggak satu. Makanya kompetensinya adalah kompetensi analisis. Jadi nggak hanya sekedar baca. Itulah kenapa gerakan literasi saya selama itu adalah literasi itu kan bagaimana mengontekskan yang konteks, mengkontekstualkan yang teks. Hari ini setiap orang bisa ngebaca ini teks dan visual. Tapi how to contextualismnya? Bagaimana mengkontekskannya dalam konteks Aceh? Itu yang lemah. Jadi critical thinking itulah yang sebenarnya yang sedang dibangun sehingga nanti menyusun konsep dan menyusun kerangka kerja untuk bagaimana penanganan. Mereka sudah siap. Jadi saya pun nanti sudah selesai. Sudah bisa bekerja sendiri. Jadi fungsi saya dan UNICEF di sini lebih banyak memberikan kail gitu Bang. Karena ini kalau dibaca sebagai angka statistik saja, Kota Banda Aceh misalnya 49 kasus kekerasan terhadap anak. 2024 anak-anak di Kota Banda Aceh itu angkanya mungkin sekitar 72.000 kalau dari data BPS. Kalau di persentase seribuan sekarang total provinsi, 1.200-an kok dijumlahkan. Kalau di persentase
1% pun tidak sampai kasusnya. Iya. Kalau dilihat Iya. dari secara statistik sebenarnya, ini kasus apaan sih? Cuman kurang dari 1%. Tapi kalau lihat pemenuhan hak anak, kemudian soal pentingnya perlindungan terhadap anak, ini tidak bisa dipandang sebagai data statistik saja ya. Setuju? Bang Setuju. Bambang? Pertanyaan saya gini, 3 orang yang kena penyakit malaria KLB nggak? Langsung KLB. KLB. Apa itu KLB? Sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Jadi harus harus segera cepat. Zaman COVID kita sudah ngalamin. Yang nggak ada rumah aman atau rumah shelter, masyarakat pun akhirnya dilatih tuh bagaimana ngebangun shelter untuk mereka karantina kan begitu. Saya juga selama 2 tahun itu menjadi bagian itu di tingkat masyarakat. Ada SOP-nya bagaimana ngebangun shelter untuk karantina COVID gitu. Makanya dalam konteks ini pilar yang selanjutnya itu adalah apa? Gampung dan masyarakat, Bang. Jadi ada layer pertama itu adalah sebagai mandatorinya adalah pemerintah dan ini nggak bisa sendiri. Ya. Kemudian civil society, yang ketiga adalah masyarakat dan paling gampung. Karena titik lokasi kejadian itu di mana? Di kampung, di kampung kelompok. Jadi layer pertama dalam sistem perlindungan anak itu adalah anak itu sendiri. Dia dikatakan jantungnya gitu loh, anak itu sendiri. Baru layer kedua adalah keluarga dan lingkungan, baru kemudian society, baru kemudian kebijakan yang secara nasional dan internasional. Jadi analisisnya seperti itu, makanya penyelesaiannya nggak bisa satu layer, harus simultan, harus bekerja bersama. Oleh karena itu, UNICEF pada saat ini yang dibangun itu adalah bukan hanya UPTD-nya saja, tapi ada CSO, ada Flower, koalisi NGO, dan LBH Banda Aceh saat ini. Saya lagi fokus koordinasi dan berkemitraan. Kemudian siapa? Gampung. Di Gampung itu ada struktur sosial, peranata sosial yang dari dulu adalah bagian dari pelopor dan pelapor. Ada Puspaga, PATBM, ada kader, ada Karang Taruna. Nah, jadi mapping stakeholder kunci ini menjadi penting sehingga kita nanti bisa berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab sehingga muncullah kata-kata kolaborasi yang berkah itu, Bang. Jadi semua orang melakukan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Kan enak kayak begitu. Ya. Kalau ini setara lah dengan KLB, tapi penanganannya Abang lihat ya, ya bebas saja mungkin Abang bisa berpendapat. Kita masih menganggap ini bukan KLB, menganggap ini hal biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari faktanya atau seperti apa? Kalau faktanya di masyarakat sudah tidak melihat ini hal-hal yang biasa saja karena responnya juga sudah lebih biasa dari masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah pertama adalah dari aspek tentang teknisnya penanganan gitu loh. Biasanya kita melakukannya dengan manajemen kasus kan gitu. Bagaimana merespon cepat. Kayak kebencanaan. Kita sebenarnya penanganan kekerasan seksual ini dan kekerasan yang lain tuh kayak bencana. Terjadi bencana bisa cek siapa tim reaksi cepatnya. Nah, dulu waktu di tim reaksi cepat itu saya langsung cepat untuk bisa melakukan asesmen. Nah, cuman kendala kita di lapangan ini adalah sumber daya manusia yang berprofesi sebagai pekerja sosial, Bang, gitu loh. Karena saya profesinya pekerja sosial. Karena ilmu itu kan ilmu skill teknis ini kan sangat rigid ya. Jadi nggak bisa generalis yang melakukan. Nah, jadi ada mapping yang saya lakukan. Nah, aspek struktural itu lebih kepada bagaimana mereka membuat kebijakan, membuat perencanaan program, dan ada aspek fungsionalnya. Nah, dua ini yang sedang kita dampingi. Di aspek fungsionalnya, petugas-petugas garda terdepan lah yang harus kita kuatkan. Ketika terjadi kasus kekerasan, itu strategi dan penerapan alurnya seperti apa. Makanya kita mengenal kalau dalam penanganan kekerasan itu adalah manajemen krisis. Manajemen krisis. Tujuan dari manajemen krisis adalah sama kayak kebencanaan, anak selamat nyawanya. Makanya langsung ada dipindahkan ke rumah aman. Itu salah satu manajemen krisis. Manajemen krisis kedua adalah penyembuhan. Tidak bisa dibilang trauma ya, karena masyarakat itu selalu mengatakan trauma, karena trauma itu bukan di level kita mengatakan itu, kan harus ada ahlinya kan. Tapi dia mengalami peristiwa traumatis. Nah, tapi belum tentu trauma, Bang, gitu kan. Jadi itu yang paling penting ditangani.
Nah, penanganan psikologis ini penting untuk memastikan dia selamat dulu. Itu dulu, nggak usah mikirin yang lain akan kemana, ke pengadilan segala macam. Nanti dulu, ini dulu. Kalau kita bilang Bang, kalau habis kecelakaan tuh kita ditenangkan dulu. Minum dulu, setelah itu bukan begitu kalau kita lihat orang kecelakaan kan, gitu. Itu manajemen krisis dalam medis juga. Saya belajar itu di P3K kan, waktu di KSR dulu juga diajarin seperti itu para medis gitu. Nah di kasus-kasus kekerasan seksual juga begitu, karena banyak orang langsung ditanyain, dikerubunin, wah itu jerit tuh Bang pasti. Gitu. Kebanyakan yang terjadi begitu ya? Iya, makanya code of conduct atau rule-nya itu kita sosialisasikan terus. Makanya salah satunya itu ada istilah di kami itu di UNICEF yang sekarang sedang digaungkan tuh adanya safeguarding. Nah kemarin Flower dan koalisi NGO ngundang saya untuk menjelaskan mahasiswa yang magang tentang safeguarding pelindungan anak. Do and dance-nya apa, etiknya gimana ketika kita berhadapan dengan anak. Boleh nggak kita menyentuh anak? Bagaimana kita berhadapan dengan anak, bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi, kemudian aspek apa yang harus kita perhatikan. Jangan sampai 80% nanti ini meningkat menjadi 90% menjadi pelaku, orang terdekat. Kan tadi datanya sudah jelas ya. Pelakunya itu adalah 80% orang terdekat. Orang terdekat itu siapa? Ya kita gitu. Gitu. Ayah, ibu bahkan ya tadi ya. Paman gitu, sepupu gitu. Ya yang saya tanganin kemarin aja sebelum berangkat ke Banda Aceh itu ya anak umur 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun? 3, di sana 3 tahun digarap. Hasilnya ya dia mengalami traumatis, akhirnya psikomatis kan. Yang sakit, suka nangis lah, kadang perutnya sakit lah, suka jerit kalau ketemu orang yang nggak dikenal. Siapa yang melaporkan ini? Ibunya. Ibunya ya. Oke. Baik. Nah, tadi Abang sempat menyebutkan bahwa tim reaksi cepat harus ada nih di setiap kampung-kampung. Mungkin paling kecil dusun-dusun mungkin yang level yang paling kecil lagi kalau di Aceh karena tidak ada RT RW mungkin. Iya, betul. Dusun-dusun begitu ya. Ketersediaan itu tapi sangat sedikit atau terbataskah jumlahnya? Kalau pengalaman saya selama di Aceh, waktu nanganin kasus Rohingya juga, waktu di Loksmawe juga tuh hampir 3 tahun, itu semua sudah ada. Enaknya di Aceh itu, Bang, saya katakan tadi itu saya kuatkan lagi, adat dan kekhususan keistimewaan itu luar biasa, Bang. Itu menjadi potensi untuk kekuatan menjadi garda terdepan. Ya. Orang-orangnya sudah luar biasa bagus, Bang. Ini tinggal bagaimana kita mengorkestra mereka. Gitu. Ketidaktahuan mereka, mari kita beritahu sehingga mereka pun. Ini kan konsep norma apa ya, perubahan norma sosial yang ada di pilar itu juga kan, Bang. Jadi social norm juga harus menjadi bagian kunci untuk menjembatani antara proses pencegahan dengan penanganan. Di tengahnya itu nanti ada social norms. Itulah sebenarnya yang sedang kita lakukan. Makanya nanti di bulan depan ini kita akan sudah mulai ke Gampung. Jadi tidak semua Gampung UNICEF akan melakukan pendampingan. Contoh di Aceh Timur tuh akan ada Pedawa rencananya. Kita akan kerjasama dengan aparatur desa untuk menciptakan SPA level Gampung. Gitu loh. Jadi mobilisasi sistem ini harus benar-benar dikerjakan tidak sendiri. Karena kata kuncinya adalah kolaborasi. Iya gitu. Baik. Bang, kalau berbicara tentang perlindungan anak kan kita tidak terlepas juga dari elemen landasan hukum ya. Iya. Kita sudah ada Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan dari 2002 tentang perlindungan anak. Aceh juga sudah punya kanun nomor 11 2008 tentang perlindungan anak. Plus juga ada kanun nomor 9 juga 2009 tentang penanganan kekerasan dan pembentukan forum yang belum itu. Tapi minimal landasan hukumnya kita sudah punya. Begitu ya. Plus lagi tadi di awal yang mau saya simpan juga ke sini, kita juga punya elemen penting soal kearifan lokal. Entah itu syariat Islam di dalamnya atau kearifan lokal lain. Tapi apa yang kurang, Bang? Yang bisa menurut Abang diaktifkan dan ini punya pengaruh yang sangat besar begitu untuk Aceh supaya percepatan
doom ya, kalau Iya, saya boleh iya. bilang doomnya itu perlindungan anak bisa cepat terjadi di Aceh. Elemen kunci apa Bang? Apakah syariat Islam, apakah kearifan lokal ini yang memang harus benar-benar dipantik lagi? Kalau saya melihatnya begini, saya belajar dari resolusi konflik di zaman Aceh kemarin. Ya. Konflik itu terjadi karena komunikasi yang tersendat. Hmm. Jadi sebenarnya Bang, ketika saya awal datang itu gerilya Bang, ketemu nih. Nggak ada persoalan, persoalannya itu adalah siapa yang mendekat siapa, siapa yang mau inisiatif untuk bisa membangun komunikasi seperti itu. Cuman di situ aja sih Bang, ketika dijelaskan, mereka semua sudah paham kok pelindungan anak ini penting. Karena mereka juga pengen anak-anaknya juga bagus, karena satu anak akan bermasalah akan kena ke yang lain juga. Kasus narkoba misalnya, itu narkoba itu juga bagian dari AMPK kan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, salah satunya adalah korban narkoba atau dia juga bisa jadi akibat dari dampak dari situ gitu loh. Nah ini yang belum diorkestra dengan baik. Jadi aktivitas pertemuan tingkat stakeholder dan tingkat itu harus rutin dilakukan Bang. Kita dekat itu karena kita suka ada komunikasi seperti itu, sehingga kalau bahasa lainnya tuh apa ya, silaturahmi gitu Bang. Silaturahmi ya. Karena Gitu. kalau Abang bilang semua pengen anaknya lebih baik, semua pengen anaknya terlindungi, ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua peduli? Mungkin itu tadi kuncinya ya, komunikasi dan silaturahmi ya. Iya, karena Bang yang paling penting tuh Kang Bang membangun aliansi kan. Nah, strategi membangun aliansi ini yang memang perlu kita optimalkan gitu loh. Kita sedang membuat role model ini, ya kan gitu loh. Satu kegiatan tapi dikeroyok dengan beberapa organisasi nih Bang. Ada DP3A provinsi, ada kabupaten kota, ada berapa CSO dan ada berapa teman-teman yang tidak ada lembaga tapi juga ikut membantu. Artinya Bang, Aceh itu punya potensi untuk bisa mengatasi perlindungan anak selama ada yang melidingnya. Oke. Gitu loh. Kepemimpinannya siapa sekarang ini? Karena kepemimpinan itu menjadi isu strategis dalam konteks perubahan. Kalau bahasanya apa ya? Leading change lah. Memimpin suatu perubahan itu gitu loh. Nah, saat ini kan memang kita banyak koordinasi itu dengan Bu Amrina kan ya. Dia yang juga yang banyak memimpin kita untuk berdiskusi, untuk berkoordinasi gitu. Jadi semua itu kita apapun yang kita lakukan selalu koordinasi gitu. Karena kita tidak mau ada overlap terkait dengan kewenangan masing-masing. Apalagi UNICEF G2G kan Bang, harus punya code of conduct juga, tidak semena-mena untuk overlapping terhadap bidang tugas yang lain gitu. Jadi menternya adalah ada koordinasi dan komunikasi yang baik, insya Allah itu bisa berjalan gitu. Oke. Bang, kita punya dua situasi yang mungkin saya akan tunjukkan dalam gambar ke Abang. Saya ingin tahu juga bagaimana pendapat spontan Abang. Mungkin saya bisa dibantu tim untuk tunjukkan gambar pertama. Saya tidak baca lagi Bang. Ya. Bagaimana menurut Abang? Setuju dan tidak setuju? Setuju kenapa? Setuju kalau itu memang tujuannya. Karena kan untuk melihat ini setuju tidak setuju kan tujuannya apa dulu Bang. Karena antara logik dengan rasionalitas otak ini kan harus disamakan nih. Yeah. Kalau secara logik jika ini maka ya benar. Tapi kan ada aspek rasionalitas juga. Tidak bisa serta-merta yang di Jawa Barat kita pindahkan di Aceh. Jadi rasionalitas itu apa gitu itu. Karena rasionalitas itu ada sosial, ada budaya gitu. Aktivitas malam yang tak terkontrol dapat berdampak buruk pada prestasi dan perilaku. Kalau konteks tidak terkontrolnya ya setuju gitu. Ya kan, tinggal nanti disesuaikan dengan konteks lokalnya. Karena ya yang penting itu adalah mengkomunikasikan tujuannya itu seperti apa biar kita bisa ada acuan bersama. Persoalan sekarang ini adalah kita nggak punya satu pemahaman tentang tujuan yang sama sehingga acuannya juga jadi beda. Apakah ini kembali ke perbincangan awal kita tadi Bang soal pemahaman tadi? Iya, pemahaman tadi itu harus penting Bang. Jadi memaknai fenomena atau persoalan sosial itu bekerja bukan secara logik A tambah 1 maka ini gitu. Enggak bisa Bang. Dinamik manusia itu rasionalitasnya spektrumnya
tinggi. Nah itulah aspek itulah makanya yang harus benar-benar dipahami sama pengambil kebijakan, dan saya juga tidak sembarangan untuk mengambilkan keputusan mengenai strategi bagaimana perlindungan anak, mentah-mentah membawa best practice dari Pulau Jawa atau pulau yang lain kemari gitu loh, dalam konteks Aceh. Gitu nggak bisa gitu. Baik. Gambar kedua, tapi tenang, bukan soal barak. Gambar kedua. Ibu balita korban sodomi mengadu ke Prabowo, pelaku hanya direhab 6 bulan. Nggak bisa bang. Karena rehab itu juga ada pasca-paskanya. Ini ya tahun lah ini bang. Jadi sebenarnya harus benar-benar dianalisis kembali, didinamika kembali untuk asesmen kembali. Karena peristiwa traumatis itu nggak gampang, perlu waktu panjang bang, dan itu nggak bisa hilang. Maksudnya gini, sembuh bisa bahasa gitu ya, tapi sehat belum tentu. Iya. Ini kita sembuh nih luka nih, iya. Ya. Gitu, seperti itu. Ini karena bicara psikologis ya. Ya. Tapi lebih besar dari soal itu kan, mungkin ada yang perlu kita garis bawahi soal hanya direhab 6 bulan. Iya itu tadi, hanya direhab 6 bulan. Itu kalau dalam pekerja sosial itu ada pendekatan jangka pendek untuk manajemen krisis, kemudian penyembuhan di tingkat social functionnya. Jadi social functioning itu lebih kepada bagaimana dia bisa mengatasi masalahnya, beradaptasi dengan lingkungannya. Itu proses panjang, perlu waktu yang panjang, nggak gampang, dan setiap orang tuh kan berbeda-beda. Ini bisa 2 tahun 3 tahun ke depan bang. Kalau pelaku gimana sih sebenarnya bang? Harusnya lebih beratkah hukum kita menghukum pelaku-pelaku pelecehan ini? Mungkin ini gambaran dari tidak maksimalnya pelaku itu dihukum bang. Kalau kasus etik, ini kan sebenarnya sudah moral ya. Ya, harusnya hukum ya di atas lebih berat lah bang. Hukum yang tertinggi kan moralitas bang. Dikucilkan begitu ya. Iya. Berat sekali. Loh, kan luar biasa itu. Cuman kalau dia hanya sekedar berapa bulan seperti itu ya kan gitu. Karena ini terkait dengan dignity bang. Ini kasus kehormatan gitu loh. Kenapa dibilang kehormatan? Karena manusia ini adalah manusia sempurna yang Allah ciptakan. Makanya ada pendekatan, makanya di salah satu paling pertama itu di prinsip dalam perlindungan anak untuk konteks bagaimana kita harus melakukan kegiatan, itu adalah to promote untuk protect tentang terkait dengan respect. Gitu, to respect, to protect, to fulfill, sama to promote. Jadi itu mandatori itu berdasarkan itu. Awal tuh respect loh bang. Karena apa? Dia manusia yang punya dignity, yang punya kehormatan gitu. Ya. Awal tadi juga ada berita soal pelakunya juga anak bang. Gimana? Kalau di kita bang, ketika pelaku anak itu tetap dia korban. Karena anak, kenapa dikatakan anak? Kan tidak ada belum matangnya proses berpikir dari aspek psikis, kemudian dari aspek fisik dia, ya kan, mental dan segala macam. Bisa jadi dia meniru, karena critical thinkingnya belum terbangun. Makanya ada istilah ini yang banyak tidak paham nih bang. Kenapa istilahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? Kenapa tidak perlindungan perempuan dan perlindungan anak? Karena anak itu masih dalam konteks rentan, makanya ada aspek perlindungan, sehingga dia harus diberikan perlindungan. Nah itu sebenarnya harus dilakukan. Kemudian bagaimana konsekuensinya? Ya konsekuensinya adalah penanganannya yang prinsip dalam perlindungan anak itu adalah the best interest of the child. Kepentingan terbaik untuk anak. Kalau dihukum dia misalnya, kita kan tadi sudah ngomong ya. Ada 2 kata tumbuh kembang. Ketika anak masuk LP, gimana kira-kira tumbuh kembangnya? Saya 2 tahun punya program kemarin itu dengan beberapa teman NGO di Medan bang. Masuk ke sel untuk buat sekolah. Gitu loh, dulu di Tanjung Gusta seperti itu, dan itu memang tidak bisa difasilitasi. Nah kalau dia ditahan, dihukum, apa kita bisa memastikan seperti itu? Sementara dia masih kategori anak dalam konteks hukum dan budaya seperti itu. Kita kan hanya
dari perilakunya kan. Iya sih, kita paham, tapi kan ini di konteksnya adalah dia anak yang masih rentan dan belum bisa mengambilkan keputusan, dan ini akibat siapa dia bisa begini. Anak kan sifatnya mencontohkan. Ini bahasa umumnya seperti itu gitu. Tapi kan dia sudah memperkosa anak. Okay. Dengan kesadaran penuh nggak dia memperkosa itu? Iya. Baik, dengan peliknya dan kompleksnya juga soal ini, mungkin ada edukasi lah dari Abang juga untuk pribadi ya. Kalau tadi komunal kan juga semua harus berubah dari level paling rendah dusun, kemudian kampung, kota begitu ya. Tapi dari diri sendiri dulu ini, hal edukasi mungkin yang ingin Abang sampaikan di kesempatan ini untuk pendengar-pendengar kita atau pemirsa-pemirsa kita agar semua sadar soal pentingnya perlindungan anak ini, Bang. Kalau saya nyadari, mengingatkan ke kawan-kawan tuh begini, kita itu pernah menjadi anak, maka kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan terhadap anak. Makanya saya selalu mengatakan yang paling penting adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu sebaik-baiknya manusia. Udah gitu aja Bang, saya kalau ke kawan-kawan. Tapi itu bukan pernyataan hopeless atau pernyataan hopeless dari Abang ya? Enggak, itu salah satu tujuan hidup kita kan itu. Bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sebaik-baiknya manusia lah, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khususnya bagaimana memastikan pelindungan anak ini bisa berjalan. Kalau ini tidak bisa diatasi, kita akan lost generation. Ya. Gitu loh. Baik. Dan Abang nggak lelah ya soal ini? 20 tahun lebih udah Bang. Ini saya anggap, ini sudah passion. Itu passion ya? Memang passion saya memang di isu perlindungan anak, makanya banyak heran nggak ada lelahnya ya. Iya, karena tujuan saya sudah konsisten dengan tujuan yang ada. Apa itu? Bisa bermanfaat bagi orang lain, udah. Oke, baik. Kita berharap banyak juga ya. Banda Aceh sekarang sedang menata salah satu kota yang mungkin bisa kita jadikan best practice. Setuju. Bahwa Banda Aceh sedang menata dirinya untuk menjadi kota layak anak, kemudian ramah juga untuk anak-anak. Apa yang ingin juga bisa kita jadikan pelajaran Bang untuk kota-kota lain, nggak usah di luar Aceh dulu, di Aceh dulu untuk kota-kota lain di Aceh begitu. Apa yang bisa diambil pelajaran dari kota Banda Aceh? Pertama itu adalah kalau saya lihat itu tim buildingnya Bang. Tim building. Jadi bagaimana Bu Kadis, Bu Cut itu dan Bu Kabit-Kabitnya, ada Bu Risda dan yang lain itu sangat militan dan sangat komunikatif gitu loh. Karena yang mereka paham mungkin yang mereka hadapi adalah manusia, jadi pendekatannya itu harus humanistik gitu loh. Okay. Jadi kapan dia berlaku sebagai manajer, kapan leadership. Jadi ini menjadi penting gitu. Sehingga orang itu akhirnya mau untuk melakukan kegiatan. Yang kedua itu adalah paham. Mereka sangat paham terkait dengan apa yang menjadi tupoksi mereka. Nah, dan ini terkait dengan kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi itu adalah kemampuan juga mau membaca, mau diskusi, mau bertanya, mau itu. Nah, ini penting dan mereka tidak merasa mereka seorang pejabat. Saya salutnya dengan Banda Aceh itu selama bertemu itu adalah selalu low profile. Jadi pun kita enak diskusi dan jangan sampai juga ada salah pemahaman di masyarakat. Kok KLA-nya mau utama tapi di Banda Aceh ada kasus kekerasan. Analogi yang saya pakai itu adalah pesawat saja yang sudah aman sekali itu masih disediakan pelampung. Ya benar. Ada ruang pintu darurat. Ya. Jadi KLA itu, UPTD dan yang lain itu adalah sistem yang dibangun sebagai prasyarat mutlak menjadi layak gitu. Bukan berarti layak anak utama kemudian tidak ada kekerasan. Ya tapi mitigasinya kita sudah ada. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kalau dibilang layak anak terus nggak ada kasus kekerasan, nggak bisa. Nggak bisa lah, ini kasus dari zaman tahun. Jadi maksudnya mindsetnya itu, jadi gini Bang, literasi itu memang sangat terkait dengan kemampuan memahami teks. Nah, di era digitalisasi dan informasi ini semua masih pada tataran
pengetahuan, karena scanning bukan understanding. Ya. Jadi ketika membaca teks langsung saja, tapi ininya nggak ada critical thinkingnya itu tidak muncul. Mana yang konteks, mana yang teks nih, gitu loh. Nah, dalam konteks perlindungan juga begitu. Makanya kemarin Bang, waktu di pelatihan, yang kita berikan tuh kebanyakan kepada analisis situasi dan teks yang ada untuk konteks Banda Aceh seperti apa. Makanya Banda Aceh dari UNICEF itu menjadikan dia sebagai percontohan best practice. Jadi ini sekalian buat Bapak Ibu semua yang di 23 kabupaten kota, silakan untuk bisa studi banding atau bekerja sama dan berkolaborasi dengan Banda Aceh. Di pelatihan kemarin, Bu Kabitnya sudah diskusi dengan beberapa kabit yang ada di kabupaten kota, sudah mulai saling berdiskusi dan komunikasi. Jadi saya senang Bang melihat sudah ada koneksi dan kerjasama bersama seperti ini gitu loh. Jadi biar kerjanya ringan seperti itu. Semoga kota-kota lain, kabupaten lain bisa meniru inilah ya. Iya betul. Dan Banda Aceh siap untuk bisa dijadikan pusat studi untuk kawan-kawannya. Dan Banda Aceh juga bukan berarti tidak berbenah. Mereka terus berbenah sampai sekarang untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Jadi diskusi kami kemarin tuh sangat produktif sekali. Oke, baik. Bang, terakhir sudah lama bergelut di dunia ini terkait dengan perlindungan anak, terkait dengan perempuan. Mimpi Abang apa sih Bang? Mimpi saya, ya ngelihat anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik sehingga mereka bisa membahagiakan orang tuanya, menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara kita menjadi kuat dan orang-orang di dalam negara ini terlindungi seperti itu. Kan mereka akan menjadi estafet pemimpin kita selanjutnya gitu. Dan ya itu mengapa Indonesia Emas ini menjadi ketar-ketir juga, menjadi satu tantangan terbesar bagi kita juga. 2045 ya, Indonesia Emas. Mimpi Abang, mimpi kita semua, dan harapan kita, tentu harapan kita semua ya, sistem perlindungan anak kita semakin baik. Dan kalau ada pertanyaan, apakah tidak ada ruang yang aman lagi untuk anak kita, maka kita bisa jawab ada ya. Ada. Bukan ada dan tiada lagi ya, tapi ada jawabannya. Dan semoga anak-anak kita bisa tumbuh, berkembang, dan menjadi anak yang lebih baik. Dan kita juga lebih bertanggung jawab untuk memberikan ruang yang baik untuk anak kita. Bang Bambang, terima kasih sudah bersama kita. Sama-sama Bang, semoga saya mohon izin podcast ini akan jadikan learning material buat kita semua, menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat secara luas. Baik, demikian kita berbincang bersama Bambang F. Wibowo, National Consultant Child Protection UNICEF. Sampai jumpa di podcast Kupisaring edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.